Shalom warga kerajaan, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali. Doa kami Anda semua dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan di dalam tahun The Year of Multiplied Grace. Kita percaya bahwa peran wanita di dalam keluarga dan gereja adalah sangat penting karena kita melihat teladan di dalam Alkitab bagaimana wanita-wanita Allah berkarya dan bagaimana mereka semua memiliki peran dan tugas yang sangat penting. Dan hari ini kita masih ada bersama dengan program Kingdom Insight His Gift for You bersama dengan saya Roy Setiawan. Oleh karena itu kita akan berbincang tentang peran wanita di dalam keluarga dan gereja, dan sudah bersama dengan saya Ibu Pendeta Lili Juwana. Shalom. Shalom, Bu Lili, Pak Roy. apa kabarnya? Baik. Dan bersama dengan saya Ibu Lisa Tanujaya. Shalom Roy. Ya, shalom. Bu Lili adalah ketua dari Messianic Women Ministry, pelayanan MWM, pelayanan wanita yang ada di gereja kita, dan Ibu Lisa adalah Ibu Gembala kita semua. Istri berarti ya dari Pak Daniel Yanuar. Bu Gembala. Jadi kita sudah klop ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang peran wanita. Tapi bukan berarti bahwa Anda yang pria nggak bisa menyaksikan podcast ini ya. Tapi justru kita bisa melihat dan nanti kita bisa bagikan kepada istri kita, pasangan kita, atau saudara kita, keluarga kita. Dan siapapun itu, tentu saja kita akan belajar bagaimana peran wanita di dalam keluarga dan gereja. Oleh karena itu, saya ingin memulai terlebih dahulu yang pertama kepada Ibu Lisa. Menurut Ibu Lisa, wanita itu pada hakikatnya diciptakan sebagai penolong. Gimana Bu tanggapannya? Apa memang betul atau bagaimana kira-kira? Ya, saya sangat setuju ya. Iya. Karena salah satu tujuan Tuhan itu menciptakan kita wanita itu sebagai penolong. Di Kejadian 2 ayat 18 saya bacakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, saya percaya Tuhan juga memberikan kemampuan buat kita untuk jadi seorang penolong. Seorang penolong ya. Dan seorang penolong pasti jauh lebih kuat ya daripada yang ditolong gitu. Iya. Kalau kita bicara tentang seorang penolong berarti yang pertama siapa yang perlu ditolong pasti suami ya. Iya. Bu Lili ya, Bu Lisa ya. Betul, terus kemudian betul. Dan anak-anak juga, iya. orang-orang di sekitar kita orang-orang juga. Di sekitar kita ya. Tentu saja itu menjadi tugas kita sebagai seorang penolong. Kalau menurut Bu Lili sendiri, kira-kira bagaimana melihat hakikat wanita sebagai penolong ini? Ya, sebagai penolong itu artinya kita menjadi berkat bagi suami dan anak-anak, pokoknya dalam rumah tangga. Menjadi berkat itu adalah berbuat baik. Ya, seperti Amsal itu dikatakan wanita itu berbuat baik kepada suaminya, ya, tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Kemudian penolong itu juga melengkapi kekurangan daripada suami. Nah, dan selain itu membawa ketentraman, membawa sukacita di dalam rumah tangga yang digambarkan dengan istrimu sebagai pokok anggur di dalam yang rumahmu. Apalagi peran seorang istri itu di dalam keluarga itu menjadi sangat penting ya. Kalau saya bilang itu kerjanya 24 jam ya kalau seorang istri. Karena harus running rumah tangga kita dan juga tentu saja itu bukan satu pekerjaan yang mudah begitu ya. Saya tertarik kalau seandainya peran istri sebagai seorang penolong ini menurut Bu Lili, apakah kalau misalkan anak-anak kita sudah menjadi besar, sudah menjadi dewasa, dan mereka sudah mungkin berkeluarga sendiri, kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ini? Ya, ini ya,
kalau anak-anak belum berumah tangga, Iya. kita itu masih bisa mengarahkan, menolong dengan memberikan nasihat, ya. Lalu bisa juga kita memberi arahan gitu, dan juga kita masih bisa memarahi, Iya. mendisiplin, ya. Tapi kalau sudah ketika dewasa, mereka sudah berumah tangga, ya. lebih baik orang tua itu tidak ikut campur di dalam rumah tangga Iya. anak-anaknya. Iya. Kecuali kalau mereka ada persoalan dan datang kepada kita untuk meminta nasihat. Iya. Nah, itu cara kita menolong. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman Bu Lisa yang sekarang Terence dan Jesse sudah beranjak dewasa begitu ya, mulai dewasa, sudah mulai kuliah begitu, kira-kira tipsnya bagaimana Bu Lisa untuk menghadapi mereka gitu begitu? Kebetulan anak saya dua-duanya cowok, Iya. ya 19 dan satunya 20 tahun. Iya. Jadi masa-masa ini saya banyak dealing, discuss gitu ya sama mereka. Bagaimana mereka mengarahkan mereka, bagaimana mereka punya visi, Iya. tujuan hidupnya mereka ke depan gitu. Kemudian mungkin saya banyak mengingatkan disiplin rohani, seperti kadang-kadang saya tanya, baca firman bolong-bolong nggak gitu, Iya. doanya gimana? Saya kadang-kadang saya masih banyak tanya gitu. Iya. Kemudian juga terutama juga melatih tanggung jawab ya, tanggung jawab, disiplin pribadi gitu. Bagaimana dia menghargai dirinya. Kalau kamu nggak bisa menghargai dirimu sendiri, bersih, rapi, bagaimana orang lain bisa menghargai kamu? Manners seperti itu. Saya juga banyak ajarkan, ingatkan gitu. Kemudian tanggung jawab dalam studi, ya, dalam kegiatan-kegiatan di rumah, misalkan mungkin cuman perbaikan kecil, saya suruh mereka sudah mulai ambil alih gitu, dan juga ya menempatkan diri sebagai teman. Jadi saya banyak kasih bagaimana mereka menghargai, memperlakukan wanita gitu. Bagaimana tips untuk memilih pasangan gitu ya. Ya seperti itu sih kebanyakan. Kalau begitu sebetulnya kalau akan kita rangkum ya, tugas utama dari seorang ibu atau seorang wanita itu apa kira-kira? Mungkin Bu Lili bisa sedikit menjelaskan ya, apa tugas utamanya? Seperti tadi kita itu kalau menjadi penolong ya bagi suami, itu yang pertama, peran seorang istri dalam rumah tangga. Misalnya suami itu ada di dalam keadaan yang sulit ya, kita itu bisa menghibur. Ya, menghibur, bukan malah membebani mereka dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam rumah tangga kita. Iya. Jadi kita harus bisa melihat mood, situasi atau keadaan suami itu. Gitu. Ya, itu juga apabila kita dikaruniai oleh Tuhan suatu talenta. Dan kita bisa mengembangkannya menjadi satu pekerjaan yang bisa mendatangkan penghasilan tambahan. Nah, itu lebih baik ya. Asal kita tidak meninggalkan yaitu tugas kita yang utama, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Nah, itu kita harus melihat itu, terutama kalau anak-anak kita masih kecil. Itu jangan menyerahkan pendidikan kepada babysitter. Itu saya sangat tidak setuju. Justru dan peran memang ibu menjadi penting. Dan memang anak-anak saya, mantu-mantu saya hanya menyerahkan kepada babysitter kalau bukan urusan mendidik ya, tapi membantu mereka dalam menyediakan sesuatu. Gitu.
Itu tugas utama dari seorang wanita ya, seorang ibu ya. Jadi memperhatikan rumah tangga mereka, rumah tangganya ya, mengatur segala sesuatu. Jangan kita membiarkan rumah itu amburadul ya, sehingga suami itu enggak kerasan di rumah. Kita berusaha untuk memanage rumah tangga itu ya. Nah, tentunya selain kita mau manage rumah tangga, wanita juga kita lihat di dalam Alkitab mereka juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya. Mereka juga terlibat dalam gereja juga. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Lisa ini sebagai ibu gembala ya, sebagai istri seorang gembala ya. Ini kira-kira kontribusi apa yang bisa kita berikan ya sebagai seorang wanita ya, terutama terhadap pelayanan, terhadap pekerjaan Tuhan dan yang ada di gereja? Ya sebetulnya apapun ya di pelayanan dimanapun itu bisa kita bantu di situ sesuai dengan karunia, kepercayaan gitu, panggilan masing-masing gitu ya. Tapi tetap dalam konteks itu penolong gitu, karena itu memang tugas utama kita sebagai wanita gitu. Seperti contoh di firman Tuhan itu sebagai pendoa di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 itu mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan dan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Itu sebagai pendoa. Bisa juga kita lihat di kisah Deborah dan Barak itu juga bagaimana Deborah ini sebagai nabi. Sebetulnya kan dia minta ketika Israel dikepung, dia minta Barak, dia mendapat suara Tuhan untuk bangsa Israel maju gitu ya, untuk menyerang. Tapi Barak ini malah dia bilang kalau Deborah maju, aku ikut maju gitu. Jadi Deborah juga akhirnya dia ngambil peran itu kan, bersama-sama Barak untuk maju berperang gitu. Jadi di sisi jadi leader, jadi pendoa itu semua bisa gitu. Tapi tetap konteksnya sebagai penolong gitu. Nah di gereja kita ada pelayanan wanita Messianic Women Ministry MWM ya, di mana Ibu Lili menjabat sebagai ketua. Nah kira-kira bolehkah digambarkan secara sekilas apa saja yang diadakan di MWM itu supaya teman-teman yang menyaksikan podcast kita ini barangkali bisa bergabung ya untuk memaksimalkan peran kita sebagai wanita. Iya, MWM adalah singkatan dari Messianic Women Ministry ya, yaitu pelayanan wanita yang bersifat Mesias ya, Mesianik. Terus dilahirkan pada tanggal kira-kira mungkin 15 Oktober tahun 2004. Jadi waktu itu Agustus GBI Rock berdiri di Surabaya. Kemudian kita disuruh membentuk pelayanan wanita jadi Oktobernya. Ya, bulan Oktober. Nah, di situ kita punya visi dan misi. Visinya itu membawa wanita kerajaan untuk mengenali perannya sebagai istri, sebagai ibu, dan juga sebagai pelayan Tuhan. Nah misinya adalah membawa mereka, yaitu para wanita kerajaan ini, mendidik mereka untuk mempunyai karakter ilahi. Sehingga menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan juga bagi bangsa atau masyarakat di sekitarnya. Nah, memang dalam musim pandemi ini kita belum mengadakan pertemuan ibadah seperti yang lalu. Masih online semua ya, Bu Lili ya. Dulu 1 bulan itu setiap minggu pasti ada. Setiap satelit pasti mengadakan. Tapi sekarang kita mengadakan melalui Zoom, ya.
Nah itu sebulan cuma sekali dan dikelola oleh 3 satelit masih ya, yaitu nanti ini bulan Januari ini dimulai dari Menorah. Satelit Menorah ya. Satelit Menorah pada tanggal 21 Januari mungkin ya, kalau nggak salah. Jumat ketiga. Nah, kemudian kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan untuk membimbing wanita itu berkarya. Seperti dalam amanah. Dulu sebelum pandemi itu mereka mengajarkan bagaimana menjahit atau membuat masakan-masakan yang bisa dijual, ya, sehingga menambah penghasilan bagi ibu-ibu itu. Yang kemudian bisa juga mereka terlibat dalam pendoa syafaat, baik itu di gereja maupun kita mendoakan orang-orang di rumah sakit. Jadi jemaat kita yang sakit kita besuk waktu itu. Ya, itu dulu juga untuk pemulihan dalam rumah tangga. MWM itu juga mengadakan Rock Woman. Rock Woman ya. Selain ada Rockman, ada Rock Woman ya. Dan juga program Motherwise. Nah, Motherwise ini lebih mengarah untuk memulihkan diri pribadi. Ya, sesuatu mungkin mereka merasa dulunya itu tersakiti, terluka. Nah, itu dipulihkan. Jadi pemulihan diri. Itu tentang sedikit MWM. Nah, oleh karena itu buat rekan-rekan semua, ayo kita join begitu ya di MWM ya. Begitu menarik, ada banyak event, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di MWM. Buat para wanita ya, kita bisa join di pelayanan wanita ini, diperlengkapi dan kita tentu saja akan menjadi jauh lebih baik. Nah Bu Lili, selama ini mungkin orang berpikir ya bahwa MWM ini adalah wadah untuk wanita-wanita yang sudah berkeluarga. Apakah kalau wanita itu misalkan belum berkeluarga itu bisa bergabung di MWM? Saya rasa penting bagi mereka untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan diri menjadi seorang calon istri yang baik untuk membangun keluarga yang akan mereka tempuh nantinya. Juga dalam MWM ini kita juga mendidik mereka menjadi mempelai Kristus nantinya. Jadi bukan hanya wanita-wanita yang sudah berkeluarga, ibu-ibu begitu ya, tapi semua dari umur rentang usia kategori yang belum berkeluarga pun itu oke juga untuk bergabung di MWM ya, karena mereka juga akan diperlengkapi ya di sana ya. Juga akhir-akhir ini kita mempelajari yaitu Bible Study ya. Bible Study tentang Wahyu 2 itu. Dalam beberapa bulan ini. Saya rasa cukup menarik kegiatan-kegiatan dari MWM ini dan tentu saja bisa menjadi berkat ya bagi gereja kita ya, sebagai salah satu tiang gereja kita adalah memaksimalkan fungsi wanita ya di dalam keluarga maupun di dalam supaya gereja. Tidak mempem ya. Yang terakhir saya ingin bertanya kepada Ibu Lisa, bagaimana kita bisa menyeimbangkan ya, Ibu Lisa sebagai seorang istri gembala ya, bagaimana tips dari Ibu Lisa untuk menyeimbangkan peran kita sebagai wanita baik di keluarga maupun di dalam dunia pelayanan ini? Ya, memang yang paling utama adalah keluarga dulu, kemudian baru ke pelayanan gitu. Karena kalau keluarga belum beres, ya kita nggak bisa melayani dengan tulus, dengan segenap hati ya. Gitu. Namun ada contoh yang saya lihat itu dari para wanita yang ada. Itu ada wanita-wanita yang mungkin di dalam rumah tangganya itu punya masalah dengan suami atau dengan anak-anaknya atau dalam pekerjaan, tapi
mereka deny gitu, tidak mengakui gitu ya. Tidak mengakui atau tidak mau menyelesaikan ya. Tapi mereka cari hamba Tuhan A, B, atau keliling persekutuan A, B gitu ya. Yeah. Mereka tidak mau menyelesaikan PR yang ada di rumahnya sendiri. Jadi sibuk dengan pelayanan, PR yang di rumah nggak selesai gitu. Itu juga nggak baik ya, nggak benar. Yeah. Tapi juga ada wanita-wanita muda yang dengan alasan anak gitu, mereka nggak pelayanan gitu. Yeah. Itu juga banyak gitu. Jadi memang perlu ada keseimbangan juga gitu. Yeah. Karena kan melayani Tuhan itu sebuah privilege ya. Yeah. Ucapan syukur juga kita kepada Tuhan, bagaimana Tuhan itu sudah begitu baik sama kita gitu. Kita melayani Tuhan terutama di gereja lokal gitu. Jadi memang perlu adanya keseimbangan gitu. Kalau dari Bu Lili juga sebagai istri daripada seorang gembala ya. Kira-kira tipsnya bagaimana Bu Lili untuk menyeimbangkan peran kita di keluarga dan di gereja ini? Ya, pokoknya gini. Saya ingin bahwa wanita itu mendahulukan. Jadi prioritas kita harus tahu. Yang pertama itu melayani Tuhan secara pribadi, ya. Seperti Marta dan Maria itu, Maria mengambil bagian yang terbaik itu. Tuhan juga mengapresiasinya. Kemudian yang kedua itu adalah susunannya adalah keluarga. Jadi kita harus mendahulukan keluarga dulu, kemudian pekerjaan, baru pelayanan, yaitu melayani pekerjaan Tuhan. Bukan melayani Tuhan, tapi melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga waktu itu masuk dalam pelayanan, ketika itu usia saya kalau tahun 1983-an gitu, berapa ya, 57, berarti 26 ya kira-kira ya. 26 tahun waktu itu atau 36 tahun ya. 83 berarti 30 ya. 57 saya lahir. Oh. Tahun 83 saya mulai melayani. Oh iya. Ya. 26 tahun ya. 26 tahun. Dan waktu itu saya dalam keadaan terpuruk, bangkrut ya istilahnya. Tapi puji Tuhan, mami saya berkata, ayo kamu harus terus dekat dengan Tuhan. Karena di situ akan mendapatkan kekuatan melalui kesaksian-kesaksian. Waktu itu memang luar biasa ya, Goskit. Tapi saya waktu itu tergoda oleh iblis. Jadi saya itu merasa diri saya itu tidak layak masuk dalam pelayanan. Nah itu salah. Ya. Bukan kita menjadi kaya dulu, bukan kita menjadi mapan dulu baru melayani. Tetapi meskipun dalam bagaimanapun, kalau kita terpanggil oleh Allah, itu memang hak yang istimewa dari Allah. Kalau Dia memilih kita. Jadi waktu itu saya masuk dalam pelayanan yaitu di Aglow, dan sampai sekarang saya masih ada di Aglow, ya. Dan di situ saya sungguh-sungguh dibentuk karakter saya, ya, dikuatkan, ditempa sehingga sampai saat ini. Iya. Itu. Nah, sebagai penutup, Bu Lili, sebagai closing statement, barangkali ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Bu Lilis untuk teman-teman kita, terutama para wanita yang ada di gereja kita di Rock Surabaya ini. Ya. Nah, saya menghimbau ibu-ibu yang belum melayani atau mungkin pernah melayani, tetapi kecewa dengan rekan sepelayanan, dengan hamba Tuhan. Stop dengan tipu muslihat iblis. Mereka, iblis itu menjauhkan Anda daripada Tuhan. Iya. Masuk kembali dalam pelayanan
yaitu tertanam di gerejamu, di gereja lokal, supaya engkau dapat melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya punya satu ayat yang indah di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Itu pesan saya. Terima kasih Bu Lili. Itulah yang menjadi pesan bagi kita semuanya, terutama bagi para wanita yang sedang menyaksikan podcast ini. Ayo, saya mengajak kita semuanya untuk terlibat ya di dalam pelayanan, dan juga tentu saja menyeimbangkan peran kita yang ada di dalam keluarga, supaya dengan demikian jika wanita dipulihkan maka keluarga juga akan dipulihkan ya. Jika keluarga dipulihkan maka gereja juga akan dipulihkan. Jika gereja dipulihkan maka kota dipulihkan, jika kota dipulihkan bangsa Indonesia dipulihkan. Amin. Ya. Terima kasih Bu Lili dan Bu Lisa untuk waktunya bisa berbincang-bincang pada hari ini yang sudah membahas tentang peran wanita dalam keluarga dan gereja. Saya percaya perbincangan yang singkat ini pasti akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Baik, demikian Kingdom People, warga kerajaan. Sebelum kita mengakhiri sesi kita atau episode hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu untuk menutup rangkaian acara podcast kita hari ini. Saya mohon bantuan dan kesediaan Ibu Lili untuk bisa mendoakan kami semua, tentunya juga para wanita di Gereja Rob. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat yang indah ini, di mana kami boleh mendengar sebagian daripada tugas dan peran wanita, baik itu di keluarga maupun di gereja. Bapa, jadikan kami semua alat-Mu, jadikan kami semua berkat-Mu Tuhan, supaya keluarga kami boleh mendapatkan ketentraman dan diberkati oleh Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh sadar bahwa kami telah dipilih oleh Engkau menjadi alat-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk saat ini. Saya akan mengucapkan sebuah ayat yang indah. Kiranya Engkau Tuhan berkenan memberkati keluarga hamba-hamba-Mu ini, juga para wanita yang mendengarkan ataupun siapa saja yang mendengarkan podcast ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lili untuk doanya. Warga kerajaan, itulah perbincangan kita hari ini tentang peran wanita dalam keluarga dan gereja. Saya berdoa perbincangan kita episode kali ini dapat membawa berkat bagi kita semuanya. Dan saya yakin ketika kita menjadi wanita yang dipulihkan, maka kita akan berkarya terus bagi Allah dan juga bagi keluarga kita masing-masing. Saksikan terus episode-episode podcast kita di Kingdom Insight is Gift for You.